polisi berhasil menangkap 9 orang pelaku pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. Satu dari 7 orang pelaku penyerangan TNI di Kisor Kabupaten Maibra telah divonis hukuman 8 tahun penjara. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 9 orang pelaku pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong yang menewaskan 17 orang saat bentrok 2 kelompok pada tanggal 25 Januari 2020 lalu. Setelah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan saat bentrok yang menewaskan seorang warga inisial KM akibat dibacok, polisi kembali berhasil mengungkap 9 orang pelaku pembakaran tempat hiburan malam THM Double O di Jalan Sungai Maruni kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 lalu. 9 pelaku yang diamankan polisi itu masing-masing berinisial AA yang berperan sebagai pelempar dan penyerangan THM Double O. FM berperan melempar bensin dan membakar Double O, HW berperan membawa parang dan merusak fasilitas THM Double O, AAF berperan memecahkan kaca THM Double O, JF berperan melakukan pengerusakan sekretariat dan pangkalan ojek, AR perannya sebagai provokator dan RR perannya menyiapkan senjata tajam berupa parang dan samurai, KH perannya merusak mobil dan melakukan pembakaran serta IR melakukan pelemparan dan pengerusakan Double O. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat gelar press release di Mapolres menjelaskan, awal dari permasalahan itu terjadi pada tanggal 23 Januari. Adanya seorang inisial TR, salah satu pengunjung diskotik Double O, yang menjadi akar permasalahan. Menurut Kapolda, hal itu berdampak pada penganiayaan yang terjadi di situ, yang dilakukan oleh pengunjung lainnya maupun kelompok tertentu hingga diikuti dengan peristiwa yang lain dan puncaknya pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam kasus pembunuhan, ya, perkembangannya kami sudah menangkap tanggal 27 Januari 2022 kami sudah menangkap 2 orang pelaku, ya, 2 orang pelaku yang berinisial TL dan yang kedua R, ya. Nah, untuk itu kami mengembangkan lagi. Dan pada hari ini, kami dapat mengungkap beberapa pelaku, ya, beberapa pelaku pembakaran tempat hiburan malam itu yang berinisial DO itu, ya, yang saat ini tanggal 29 ini kita dari kemarin, ya, kita secara intensif, ya, melaksanakan penyelidikan dan mengembangkan kasus ini dan kami berhasil menangkap kembali sebanyak 8 orang, ya, 8 orang. Ya, 8 orang dan 9 orang, ya. 9 pelaku pembakaran THM Double O yang menewaskan 17 orang mendapat ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Sementara itu polisi masih terus memburu 7 orang DPO yang hingga saat ini masih di buron. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil mengidentifikasi 3 dari 17 jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. 2 dari 3 jenazah dari total 17 jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Pusdokes Polri yang menjadi korban kebakaran di tempat hiburan malam Double O Sorong yang terjadi pada Senin 25 Januari 2022 lalu. Kabid Dokes Polda Papua Barat Kombes Pol Bambang Pitoyo mengatakan, untuk proses awalnya tim mengumpulkan data di TKP dan tahapan berikutnya kumpulan data antemortem melalui pengambilan data dari keluarga korban. Menurut Bambang, pengambilan data postmortem diambil dari proses identifikasi forensik di kamar jenazah yang dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang di-backup tim DVI Dokes Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. Ahmad Fauzi dan tim yang didatangkan ahli DNA dan juga spesialis forensik. Dari data antemortem dan postmortem sudah terkumpul data dari 17 terduga korban.
Tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah, diantaranya Indah Sukamadani alias DJ Cleo, jenis kelamin perempuan usia 24 tahun, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Firman Syaputra, jenis kelamin laki-laki usia 33 tahun, berasal dari Palembang, dan Fikram Kenoras, jenis kelamin laki-laki usia 23 tahun, berasal dari Kota Sorong, Papua Barat. Dan dari data antemortem dan postmortem tersebut, seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, kita sudah terkumpul 17 data dari 17 terduga korban. Dan dari tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Kedua jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui Bandar Udara Deo, Sorong. Sementara jenazah Fikram Kenoras dimakamkan di Kota Sorong kilometer 13 Moyo. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 1 dari 7 orang pelaku penyerangan TNI di Kisor, Kabupaten Maibrat yang terjadi pada bulan September 2021 lalu, kini telah divonis hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Makassar, sedangkan 6 orang lainnya segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Santiasa saat menyampaikan capaian kerja selama kepemimpinannya sebagai Pangdam di Papua Barat. Santiasa mengatakan terkait kejadian Kisor yang terjadi di Kabupaten Maibrat yang mengakibatkan 4 anggota TNI gugur, kini pihak TNI dan Polda Papua Barat telah mengambil langkah-langkah penangkapan terhadap 7 orang tersangka, yang mana dari 6 orang tersebut, 1 orang sudah divonis hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Makassar. Sedangkan 6 orang lainnya berkasnya sudah di P21-kan atau telah lengkap bersama barang bukti dan dalam waktu dekat sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pasca insiden Kisor yang terjadi di Maibrat, ya, kami TNI Kodam dengan Polda Papua Barat melakukan langkah-langkah ya untuk segera melakukan pada saat itu penangkapan terhadap pelaku, dan puji Tuhan ya ada beberapa DPO yang sudah kita tangkap ya, ini hasil daripada laporan kepolisian ya, dan kita buat pelaku-pelaku insiden Kisor ya, terhadap anggota TNI khususnya ya, saat ini sudah ada 7 orang yang tertangkap ya, 1 orang sudah masuk fase vonis hukuman 8 tahun ya, di Pengadilan Makassar, dan 6 orang P21. Sementara itu terkait penyerangan yang terjadi belum lama ini membuat 1 TNI kembali gugur di Maibrat, dirinya sangat menyesal karena kejadian itu masih saja terjadi, apalagi korbannya merupakan putra asli Papua. Ya. Untuk itu saya mengimbau kepada yang lain ya, yang masih mungkin berkeliaran ya, mari ya serahkan diri saudaraku semuanya untuk segera bisa kita tenang ya, membangun di tanah Papua ini. Sekali lagi ya, kalau memang ini sudah kejadian dan rekan-rekan ya merasa bersalah ya, segera menghadap ke aparat keamanan ya, menyerahkan diri ya, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Pangdam Majen TNI Inyoman Santiasa berharap mereka yang masih berada di luar sana segera sadar dan mari bersama-sama membangun Papua Barat dan segera menghentikan konflik yang terjadi di atas tanah Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat melepas 64 jamaah umroh asal Papua Barat. Gubernur berpesan agar jamaah umroh juga jaga kesehatan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di Tanah Suci. Minggu 30 Januari 2022, Gubernur Papua Barat Domingus Mendecan melepas 64 jamaah umroh asal Papua Barat yang akan berangkat menuju Madinah dan Mekah, Arab Saudi. Acara pelepasan ditandai dengan pengalungan identitas jamaah dan juga penyerahan bendera rombongan serta penabuhan tifa sebagai tanda bahwa jamaah umroh asal Papua Barat siap melaksanakan ibadah umroh.
Muhammad Walai, Ketua Umum Forum Komunikasi Lintas Masjid Indonesia se-Papua Barat, dalam sambutannya mengingatkan agar jamaah umroh asal Papua Barat saling menjaga dalam satu rombongan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Tolong di Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah, tolong satu dan lain saling menjaga, saling menegur. Kalau memang ada salah dan hilang, tolong disampaikan. Karena kita tidak luput daripada salah dan hilang. Kita semua berdoa, semoga sebentar nanti jemaah peserta umroh Papua Barat, ketika nanti sudah masuk ke Pak Gubernur, semoga teman-teman semua dalam perjalanan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu tetap berada memberikan ridhonya kepada teman-teman semua. Semoga berangkat dan kembali dalam kondisi tetap sehat, dalam kondisi jumlah yang ada. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan kepada rombongan jamaah umroh Papua Barat agar tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga pergi dalam keadaan sehat, kembali juga dalam keadaan sehat dan selamat. Lebih lanjut disampaikan kepada rombongan jamaah haji agar menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan juga makan yang cukup. Di masa pandemi COVID-19 tetap ya protokol kesehatan ini dapat dijaga dan diterapkan, dilaksanakan sehingga ya aman semua dan pergi sehat, pulang sehat juga. Kemudian ya kemudian ya pertama ya, yang juga saya sampaikan ke kita semua bahwa ya ada yang memimpin ya, ada memimpin dalam umroh ini, ada yang ditunjuk atau dituakan dalam rombongan ini. Umroh ini harus ya, ikuti petunjuk arahan dengan baik. Saya harapkan ya, pertama juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Kemudian biasanya kalau kita ke luar negeri itu penerbangan dan juga dengan waktu yang lama, dengan demikian ini perlu juga ya harus istirahat yang baik. Kalau waktu untuk istirahat, nah dengan demikian kita harapkan dalam penerbangan nanti ya dalam waktu yang lama tetapi bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan dan tetap ya jaga kesehatan tapi juga jaga makan. Diharapkan kepada pihak travel agar dapat bertanggung jawab membawa jamaah umroh Papua Barat dari Manokwari sampai ke Tanah Suci dan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ibadah persekutuan kaum Bapak PKB seklasis Manokwari dipusatkan di Gedung Gereja GKI Ahmed Takenari Tinggi, Manokwari Timur. Ibadah yang berlangsung Minggu sore dihadiri oleh masing-masing PKB yang ada di 50 jemaat GKI di Manokwari. Ibadah persekutuan kaum Bapak PKB diawali dengan pujian vokal grup, solo dan juga paduan suara dari masing-masing jemaat yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Ahmed Takenari Tinggi, Manokwari Timur pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam refleksi firman Tuhan yang diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga 7, Pendeta Albert Rumaropen mengatakan bahwa dalam perikop pembacaan Alkitab yang berbunyi cinta kuat seperti maut, menggambarkan cinta kasih dari Yesus Kristus yang melandasi seluruh pekerjaan dan pelayanan PKB. Agar persekutuan kaum Bapak dapat terus memiliki kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan menghadirkan Tuhan sebagai sumber hidup, sehingga hidup kita dapat ditolong dan diselamatkan. Cinta kasih dari Yesus itu melandasi seluruh pekerjaan dan pelayanan. Dia kuat, sangat kuat. Dan kekuatan yang dahsyat itu memberi kita kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Kita patut menghadirkan Dia yang punya pekerjaan ini supaya menolong dan menyertai kita. Kidung-kidung yang tadi dinyanyikan itu adalah bahagian dari cinta kasih yang diwujud nyatakan dengan
Oleh karena itu, langkah kita adalah langkah yang pasti menghadirkan Tuhan bersama kita dalam seluruh pekerjaan. Koordinator Persekutuan Kaum Bapak Tingkat Klasis GKI Manokwari, Demianus mengatakan, menjelang perayaan HUT PI pada 5 Februari 2022, ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan oleh PKB, yaitu pada tanggal 1 Februari PKB seklasis diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembersihan Pulau Mansinam, dilanjutkan dengan lomba gerak jalan, sehingga diharapkan sebanyak 50 jemaat GKI di Manokwari untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan khotbah pada ibadah PKB, yaitu cinta kasih sesama jemaat. Menjaga cinta kasih Tuhan, kita bergerak menuju Pulau Mansinam, kita membersihkan Pulau Mansinam. Mulai dari start dari pagi sampai selesai. Masing-masing jemaat silakan menyiapkan makan dulu. Karena hari ini, jangan ada alasan. Mohon dengan hormat. Kita boleh start masing-masing menuju Pulau Mansinam. Tanggal 2 kita gerak jalan. Gerak jalan tanggal 2 kita start mulai dari Rumah Sakit Angkatan Laut dan Kristi Lapar Operasi. Saya akan absen setiap bapak-bapak PKB. Sekali lagi, saya akan absen sampai terlibat tentang hari cinta kasih Tuhan bagi maaf yang ada. Karena cinta kasih Tuhan sehingga kita bikin Tuhan di sini. Oleh sebab itu saya akan absen. Silakan terlibat, mau pakai seragam atau tidak seragam, wajib hadir 50 sekian jemaat. Ketua Persekutuan Harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Kenari Tinggi, Pendeta Dedi Patipawai berharap ibadah PKB tingkat klasis Manokwari yang dihadiri oleh PKB dari masing-masing jemaat kedepannya bisa semakin lebih bersemangat sehingga kegiatan awal tahun bisa terus diikuti dengan jumlah PKB yang semakin bertambah dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Pada saat ini diharapkan supaya kedepannya tidak banyak seperti ini. Karena awal saja semangat kita yang di awal saja, tetapi sepanjang jalan di tahun ini kita bisa bersemangat. Yang sudah bekerja sehingga pelaksanaan pembukaan perayaan PKB klasis Manokwari sudah berjalan dengan baik. Ya, ini saudara-saudara, Bapak dan Mas itu kan ada ketentuan yang sudah disediakan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi olahraga, pemirsa laga puncak kompetisi Soratin Cup umur 13 tahun Dobrai FC menang telak 4-1 atas lawannya Kaswari FC. Bertempat di lapangan Arowe Manokwari, kompetisi Soratin Cup umur 13 tahun berlangsung. Laga puncak antara Dobrai FC melawan Kaswari FC dipimpin oleh wasit Lambert Sawaki. Kick-off babak pertama, Kaswari FC menguasai bola. Serang dari sayap kiri Kaswari, bola bergulir masuk ke area Dobrai FC. Namun kesiapan pemain belakang Dobrai FC sangat kuat, sehingga serangan Kaswari FC dengan mudah untuk dipatahkan. 1 menit kemudian, bola lebih didominankan, dikuasai oleh pemain Dobrai FC. Terlihat penguasaan bola dari pemain belakang hingga ke depan. Bisa menerobos pertahanan Kaswari FC. Namun finishing ke gawang Kaswari FC belum maksimal. Hingga di menit kedua, Dobrai FC melalui nomor punggung 10 Yuhander Karobaba. Tendangan keras dari tengah lapangan langsung merobek gawang Kaswari FC. Skor berubah, Dobrai FC unggul 1-0 atas Kaswari FC. Pemain Dobrai FC semakin percaya diri, terlihat serangan demi serangan terus dilakukan ke area Kaswari FC. Namun peluang demi peluang tidak menghasilkan gol. Hingga di menit ke-7, pemain Dobrai FC melalui kaki Antonius Manim menambah 1 gol. Dobrai unggul 2-0 atas Kaswari FC.
berubah 3-1 Doberai FC unggul atas Kasuari FC. Hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan, skor Doberai FC unggul atas Kasuari FC 3-0. Dengan bertambahnya 1 gol, permainan kedua tim semakin memanas. Terlihat wasit beberapa kali meniup peluit, mengingatkan para pemain agar bermain dengan tenang. Hingga di akhir pertandingan, salah satu pemain belakang Kasuari FC membuat pelanggaran dalam kotak penalti. Wasit memberikan hadiah tendangan penalti bagi Doberai FC dan diselesaikan dengan sempurna oleh Juan Baibaba. Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan, skor 4-1 Doberai FC unggul atas Kasuari FC. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.